Orang kalau sudah merasakan rasa nurani, mantapnya keyakinan bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang sudah tidak ada rasa takut dan khawatir. Ya mungkin kalau orang sudah mendapat jatah yang semacam ini, masuklah mereka ini menjadi kelompok orang-orang yang dicintai Allah. Karena apa? Wis pasrah ngalah nengarsani Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembahasan taubat telah selesai, dan ini ada pertanyaan tapi di luar dari materi pembahasan tersebut. Di kajian sebelumnya kita membahas tentang tauhidul af'al, dan di situ abahnya mencuplik bahwa rasa itu ada tiga, yaitu rasa jasmani, rasa rohani, dan rasa nurani. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kemarin saya menyuplik tentang urusan rasa atau ilmu rasa. Kalau kata Imam Ghazali, itu dinamakan dzauqiyun sahihun. Nah, urusan rasa ini adalah ilmu, atau ilmu rasa ini adalah ilmu yang ada hubungannya, bahkan berhubungan dengan ilmu tauhid, ilmu makrifat, atau garis besarnya ilmu hakikat atau ilmu batin. Jadi memang rasa ini sangat-sangat penting. Karena seperti Imam Ghazali sendiri, sebelum diberi rasa atau merasakan nikmatnya ilmu rasa tersebut, meskipun beliau ini sudah menjadi ulama agung, ulama besar, bahkan mempunyai Universitas An-Nizamiyah, menjadi imam besar, menjadi ulama ikutan di zamannya. Akan tetapi sebelum beliau mempunyai atau mendapat atau diberi ilmu rasa tersebut, beliau perlu merasakan ketenangan batin. Barulah setelah beliau mendapat jatah, ya kabehkan jatah, semua itu jatah dari Allah, ya memang harus usaha manusia. Setelah Imam Ghazali mendapatkan ilmu rasa ini, baru beliau merasakan kepuasan batin. Setelah beliau ini mendapatkan ilmu rasa ini. Saya ulangi, jadi ilmu rasa ini ilmu yang berhubungan dengan kepuasan batin intinya. Kata Imam Ghazali, ma lam yakun nasibun fi hadzal ilmi ay ilmil batin akhafu ilaihi su'al khatimah wala sabila ila ma'rifatihi illa
bidzauqin illa bidzauqis sahih, itu ditulis dalam kitab Sirajut Thalibin. Artinya barang siapa atau siapa saja yang tidak kebagian ilmu ini atau ilmu batin atau ilmu rasa, kata Imam Ghazali, saya khawatir atasnya akan menemukan su'ul khotimah, dan tidak ada jalan yang dapat mengenal Allah dengan rasa kecuali dengan perasaan murni atau dzauqiyus shahih. Ini pentingnya ilmu rasa. Nah, memang kemarin saya nyupli rasa itu ada 3, bahwa rasa itu ada 3, 1 rasa jasmani, 2 rasa rohani, 3 rasa nurani. Ya kalau suruh menjelaskan rasa itu bagaimana dan apa, tetap tidak bisa. Karena yang bisa merasakan adalah orang yang mau merasakan. Mari kita bareng-bareng hanya mengetahui atau menjelaskan tentang rasa ini, tapi dengan sangat-sangat keterbatasan ilmu, sangat-sangat keterbatasan ilmu, ya hanya sedikit akan saya jelaskan tentang rasa itu ada 3. Apa itu rasa jasmani, apa itu rasa rohani, dan apa yang itu rasa nurani. Karena memang Allah itu memberikan ilmu kepada manusia hanya sedikit sekali. Maka salah besar kalau ada orang kok merasa sudah alim, sudah pinter, merasa punya ilmu yang tinggi, itu sangat salah besar sekali. Allah sendiri berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, dan tidaklah ilmu yang didatangkan kepadamu kecuali sedikit sekali. Itu firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami memberikan ilmu kepada kalian semua kecuali hanya sedikit sekali. Maka dengan keterbatasan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya jelaskan tentang rasa itu tadi. 1 rasa jasmani, yo melok muni ngono lho. 1 rasa jasmani. Rasa jasmani itu apa? Rasa jasmani yaitu rasanya jasad atau jisim. Contoh seperti rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan lain-lainnya. Itu rasa jasmani. Biasanya itu mayoritas atau pusatnya itu biasanya itu di ujung lidah.
bukan hanya di ujung lidah sebetulnya, di seluruh jasad kita itu bisa merasakan. Contoh rasa dingin, panas dan sebagainya. Ini baru ngomong rasa jasmani aja sudah nggak bisa dijelaskan sebetulnya. Contoh, maksudnya nggak bisa dijelaskan bagaimana? Contoh, seandainya lidah kamu ditempeli utawa ditempeli pedes, rasanya apa? Ditempeli lombok. Mohon maaf. Seandainya lidah sampean ditempeli lombok, rasanya apa? Pedes. Ditempeli garam, rasanya asin. Ditempeli gula, rasanya manis. Sekarang saya tanya, seandainya lidah kamu ditempeli lombok, kamu ngomong rasanya apa? Pedas. Ya, dijawab ngono lho. Rasanya apa? Pedas itu bagaimana? Ngono. Ya bukan pedas itu. Itu efek dari rasa pedas. Tapi apakah rasa pedas itu apa gitu? Yo enggak. Terus bagaimana? Rasa pedas itu ya pedas gitu. Enggak, tolong jelasin pedas itu bagaimana? Pedas itu ya pedas. Enggak bisa dijelaskan pedas itu bagaimana. Tapi cuma bisa dirasakan. Pengen ngerti rasanya pedas, ya nyoh rasakno dewi. Setelah orang itu merasakan pedas, bagaimana pedas Kang? Pedas itu ya kayak gini. Enggak, tolong jelaskan. Oh ya udahnya, kamu rasakan sendiri. Pasti begitu. Enggak bisa menjelaskan tentang rasa, itu baru rasa jasmani. Sementara masih ada dua, rasa rohani dan rasa nurani. Dan nanti yang akan ada hubungannya dengan Allah, ya sebetulnya semua itu bisa kita hubungkan untuk merasakan adanya Allah, untuk merasakan mengenal Allah, untuk mengenal keesaan Allah. Itu bisa dengan rasa, baik itu rasa jasmani, rohani atau nurani. Tapi yang paling pokok di sini adalah nanti akan kita sampaikan, yaitu tentang maksud dari rasa nurani. Itu baru rasa jasmani, udah nggak bisa menjelaskan. Yang kedua, rasa apa tadi? Rohani. Rasa rohani. Rasa rohani itu apa? Itu rasa senang, rasa susah, rasa gelap, ya cara wong Jawa ini rasa peteng, padang, susah, seneng, sumpek, jembar, itu yang merasakan ruh kita, jiwa kita. Itu yang merasakan rasanya susah, senang, bahagia, sumpek itu bahasa Inggris apa ya? Sumpek, padang, peteng, maka ada biasanya itu orang yang suka nembang gini, ono padang tuturaino, ono peteng tuturatri, apa kuali apa ora ki mbuh sing bener, ono peteng tuturatri ngono, ono padang tuturaino, ya iku padange ngantoko loyo. Nek orang Jawa begitu ngomong. Ngantoko loyo itu apa? Hati atau ruhani kita. Ada dikatakan ada gelap tapi bukan malam, ada terang tapi bukan siang. Apa itu? Yaitu gelap dan terangnya hati.
Kalau hati sudah gelap, Masya Allah, wong ayu ketok. Orang ganteng ya kelihatan jelek. Karena apa? Hatinya gelap. Maka dari itu disitulah akan orang ini akan dikagumi dan seterusnya. Itu dari tergantung jiwanya, hatinya ruhaninya gelap apa terang. Itu rasa rohani, susah senang itu rasa rohani. Bisa dijelaskan apa enggak? Enggak. Kalau ngomong efeknya baru kelihatan. Contoh ada orang susah, itu yang merasakan siapa? Yang merasakan susah apa? Ruh kita, rohani kita, jiwa kita. Rasanya susah bagaimana? Hah? Nangis, merengut, nangis. Ntar umpamane nangis gitu ya. Umpamane nangis, wong susah itu nangis. Belum tentu ya dewangi no. Belum tentu. Ternyata ada orang nangis, tapi bukan nangis karena susah. Ternyata nangisnya karena bahagia. Contoh, ada orang hamil, udah di rumah sakit, udah sama mbah dukun, bayi udah beberapa hari nggak keluar-keluar. Bawa rumah sakit tetap belum keluar. Bahkan kata dokternya ngomong, ini mau di sesar atau operasi, sementara nggak ada duit. Ternyata beliau orang ini saking susahnya, akhirnya sowan tempat Mbah Kiai seandainya. Assalamualaikum Mbak Yai, Waalaikumsalam. Ini salam tolong Mbak Yai. Kenapa? Istri saya mau melahirkan, saya nggak ada duit, nggak ada dana, BPJS pun nggak dikasih. Seandainya. Jadi ini rasanya ini bingung sama Mbak Yai, susah Mbak Yai, minta tolong Mbak Yai, doakan, mintakan kepada Allah supaya tidak operasi, supaya tidak sesar karena nggak ada dana. Yang penting anak saya bisa keluar, istri saya bisa melahirkan dengan selamat. Ya udah, sekarang gini, ngambil berambang, bawang merah. Terus gimana Mbak Yai? Dipotong jadi 2. Terus gimana Mbak Yai? Ya udah nggak usah baca yang aneh-aneh. Baca apa Mbak Yai? Syahadat, bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, alam nasroh 3 kali. Terus ini barambang merah ini yang separuh kamu ser-seran ke hidung biar diserot sama yang hamil. Yang separuh ser-seran ke budel, tapi yang ngoserin kamu, jangan orang lain. Doserin. Bener, yuk terima kasih Mbak Yai. Ya udah sana bismillah, mangkat. Setelah dekat sama istrinya sampai rumah sakit, terus dikerjakan. Baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, alam nasrah 3 kali, terus berambangi dihambus ke ngirung, yang separuh dioseskan di perut. Enggak lama sama oleh Allah, nang Gusti Allah dikasih kemudahan melahirkan. Kloer, orang ini nangis. Sampai nangis. Alhamdulillah. Ternyata bukan tangisan orang susah atau sedih, nangis karena bahagia istrinya melahirkan dengan selamat tanpa mengeluarkan biaya untuk operasi. Nangis. Jadi nangis itu bukan rasa susah, belum mesti. Karena apa? Rasa itu yang bisa merasakan, ya yang merasakan itu. Jadi tidak bisa dijelaskan rasa rohani atau rasa jasmani. Terus gimana Mbah itu? Caranya supaya kita ini bisa merasakan, belajar piye supaya hati bisa ngrasakne. Ya belajar, tanpa belajar bagaimana? Ya harus dirasakan, tanpa merasakan bagaimana bisa tahu rasanya bersama Allah. Bagaimana bisa merasakan rasanya mengesahkan Allah. Bagaimana bisa tahu rasanya kalau nggak mau merasakan cara rasanya orang yang selalu kenal dengan Allah.
Ini rasa nggak bisa dijelaskan. Mohon maaf dengan jelas karena memang nggak ada bisa yang tahu. Malam yaduk lam yadri. Barang siapa yang tidak mau merasakan maka tidak akan pernah tahu. Itu rasa rohani. Ketiga, rasa apa tadi? Nurani. Rasa nurani itu apa? Nah ini intinya kita belajar tauhid, tahu makrifat atau ilmu hakikat, ilmu batin, intinya yang di sini untuk menghubungkan pemahaman kita di mana rasa nurani. Rasa nurani itu apa? Yaitu rasa yang terang benderang. Nurani ki bangsa nur maksudnya. Rasa nurani itu bukan rasa manis, bukan rasa pahit, dan bukan rasa senang, bukan rasa susah, bukan rasa bahagia, tapi apa? Akan tetapi rasa nurani yaitu rasa mantapnya keyakinan. Mana? Rasa nurani kuwi mau rasa mantepe keyakinan. Rasa mantapnya tekad. Sehingga bisa mencapai tekan rasa hakul yakin, akmalul yakin. Sampai dengan sebenar-benarnya keyakinan, bahkan bisa mencapai sempurnanya keyakinan. Hakul yakin, hakul yakin bahwa semua ini enggak ada, yang ada hanya Allah, contoh situ. Akmalul yakin, sempurnanya keyakinan, udah yang lain memang dirasakan enggak ada, yang ada hanyalah Allah. Tuh, itu akmalul yakin. Karena ada istilah ilmu itu ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai tekaning akmalul yakin. Ilmu yakin apa? Ilmu, iya baru sampai ke apa? Pengertiannya saja. Sama halnya dengan hakikat atau makrifat itu ya sama saja. Ada yang kenal Allah itu dengan secara hakiki. Ada yang kenal Allah atau makrifat kepada Allah itu hanya dengan dalil. Ada yang kenal Allah itu hanya ya cuma melok-melok tok. Jadi mengenal Allah atau makrifat kepada Allah pun ada tingkat-tingkatannya. Sama dengan i'tikad atau keyakinan itu tadi, yaitu sampai ke rasa nurani. Rasa nurani, ada rasa jasmani, rohani, dan rasa nurani. Nurani ini sampai tekaning akmalul yakin, karena keyakinan pun ada tahapnya. Ada tahap ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin. Begitu pula dengan makrifat, kenal dengan Allah. Itu pun ada yang kenal langsung dengan Allah, ada yang kenal hakikatnya Allah, ada yang kenal hanya kenal Allah melalui dalil, ada yang kenal Allah melalui taklid, mugur melok. Ya, tergantung lah. Jatah, karena apa? Semua itu jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan tentang rasa. Jadi saya ulangi, rasa jasmani maksudnya rasanya jasad. Seperti rasa asin dan pahit, manis dan seterusnya. Rasa rohani maksudnya rasa susah, seneng, bahagia, padang, peteng. Nah itu yang merasakan rohani. Yang ketiga rasa rohani, nurani. Rasa nurani itu apa? Bukan rasa pahit, bukan rasa asin, bukan rasa seneng, bukan rasa susah, tapi rasa nurani itu yaitu mantapnya keyakinan.
yaqinan, i'tiqad, hakul yakin, bahkan akmalul yakin. Orang kalau sudah merasakan rasa nurani, mantapnya keyakinan bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang sudah tidak ada rasa takut dan khawatir. Ya mungkin kalau orang sudah mendapat jatah yang semacam ini, masuklah mereka ini menjadi kelompok orang-orang yang dicintai Allah. Karena apa? Wis pasrah ngalah nengarsani Gusti Allah. Udah pasrah sepenuhnya kepada Allah. Karena udah yakin semua ini udah diatur atau dalam lindungan, dalam genggaman, dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda-tanda orang yang dicintai Allah atau auliyaillah dalam Al-Quran dikatakan yaitu orang yang sudah tidak punya rasa takut dan rasa khawatir. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dicintai Allah itu atau tanda-tanda walinya Allah itu orang yang sudah tidak ada rasa takut dan rasa khawatir karena rasanya sudah mantap yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan tentang rasa. Semoga bisa diterima dan difahami. Allahumma amin. Ya besok bentuk pertanyaan ya besok lagi lah. Demikian penjelasan tentang rasa. Sekali lagi semoga kita benar-benar bisa merasakan mantapnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hilang rasa takut dan rasa khawatir. Ada yang mau tanya lagi? Ada apa enggak? Cukup. Ya kalau cukup ya saya cukupkan juga. Wis muga-muga manfaat barokah Allahumma amin. Segala kekurangan, keterbatasan. Karena saya ulangi, Allah memberi kita ilmu hanya sedikit sekali, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana penjelasan ini kurang komplit atau kurang jelas, bahkan mungkin ada yang tidak sepaham. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.